Baik teman-teman, hari ini kita belajar mata pelajaran IPA tentang gerak lurus. Ya teman-teman, tahukah teman-teman bagaimana benda dikatakan berpindah atau bergerak? Gitu. Nah, benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Itu dinamakan benda tersebut bergerak. Nah, di gerak benda ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang besaran vektor. Yang pertama besaran vektor dan skalar. Dan skalar ya. Jadi ada besaran vektor, dan ada besaran skalar, gitu teman-teman ya. Nah, untuk besaran sendiri, teman-teman, sebenarnya kita udah pelajari ini di kelas 7. Ya, di kelas 7. Yang kedua, jarak dan perpindahan. Dan selanjutnya yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Ini yang akan dibahas di gerak lurus pada benda pada materi kali ini. Baik teman-teman, kita urai dulu. Yang pertama, nomor 1 itu besaran vektor dan skalar. Apa itu besaran? Besaran itu sebenarnya sudah kita pelajari di waktu kelas 7 kemarin. Bahwasanya besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur, ya teman-teman ya. Sesuatu yang bisa diukur, yang biasanya memiliki satuan, ya teman-teman. Nah, besaran ini ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ini yang ada di kelas 1 dulu, khusus untuk besaran pokok itu yang dilambangkan dengan umpamanya untuk kecepatan, untuk meter gitu ya, untuk massa, untuk apa lagi ya, untuk panjang dan sebagainya. Dan satuan turunan itu bisa jadi contohnya luas suatu daerah, suatu ruangan gitu, atau kecepatan. Itu semua adalah besaran turunan. Nah, untuk besaran vektor, ini dia bedanya vektor dan skalar itu. Dia ada dua besaran di sini, besaran vektor dan besaran skalar. Apa yang membedakannya? Besaran vektor itu biasanya menggunakan arah, sedangkan besaran skalar tidak menggunakan arah. Dia hanya memiliki nilai dan hanya memiliki satuan, tidak memiliki arah. Itu teman-teman ya, bisa nanti dibaca di buku yang lebih luas pemahamannya. Jadi besaran vektor bedanya hanya satu membedakan, yaitu dia memiliki arah. Nah, ini yang akan kita harus kuatkan lagi nanti. Yang kedua itu ada jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan teman-teman, apa beda jarak dan perpindahan? Kalau jarak, teman-teman, kalau umpamanya melintasi suatu daerah, umpamanya daerahnya memiliki jalur yang memutar gitu, yang berbelok-belok gitu. Nah, kalau jarak itu adalah umpamanya di sini titik A, di sini titik B. Nah, ini ukuran jarak jalur yang kita lewati ini diukur panjangnya. Dan ini dinamakan jarak. Nah, bedanya dengan perpindahan, kita mengukur dari titik satu ke titik yang lain. Jadi jarak ini yang diukur adalah garis lurus A dan B. Nah, inilah yang dinamakan perpindahan. Nah, jalur yang kita lewati ini adalah yang kita ukur panjangnya. Ini dinamakan jarak. Bedanya di situ antara jarak dan perpindahan. Contoh lain umpamanya kalau kita berangkat ke sekolah. Kita berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah, terus kembali ke rumah. Itu kalau kita hitung jaraknya umpamanya kalau dari rumah itu 1 kilometer gitu. Dari rumah ke sekolah itu. Jadi
jarak kita dari rumah ke sekolah 1 km, dari sekolah ke rumah 1 km, berarti kita melewati jarak 2 km untuk pulang pergi ke rumah. Tapi perpindahan yang kita alami adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena kita kembali ke titik awal kita, ya, ke titik awal kita. Contohnya ini tadi, ya, kalau umpamanya titik A ini kembali ke titik A, itu akan mengalami perpindahan 0. Jadi itu perbedaan jarak dan perpindahan. Yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini berhubung dengan perpindahan suatu benda diikuti dengan selang waktu yang ditempuh. Jadi berapa jarak yang ditempuh dan berapa waktu yang digunakan untuk itu. Biasanya menggunakan namanya satuan kilometer per jam gitu, atau kilometer per apa ya, bagus biasanya ya. Biasanya gitu, seperti itu ya kalau untuk kecepatan, untuk kelajuan itu. Tanpa kalau kelajuan ini tanpa menentukan arah, ya. Kelajuan itu tanpa menentukan arah. Tapi kalau kecepatan, teman-teman, besaran yang satuannya sama, kilometer per jam, tapi dengan penentuan arah. Jadi besaran ini berhubungan dengan vektor nanti. Kecepatan ini berhubungan dengan vektor. Nah, kalau skalar itu berhubungan dengan kelajuan. Ini sangat berhubungan antara 1 dan 3 nanti. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita umpamanya pergi ke ini kita harus juga memahami arah mata angin gitu ya, ke utara, ke barat, ke timur, atau ke selatan. Itu perkenalan kita tentang gerak lurus pada hari ini. Di video berikutnya, mungkin di pertemuan berikutnya, kita akan perdalami apa itu besaran vektor dan skalar, apa itu jarak dan perpindahan, apa itu kelajuan dan kecepatan. Untuk berikutnya, Bapak ingin teman-teman bisa merangkum video ini di catatan teman-teman, sehingga teman-teman memahami terlebih dahulu apa aja yang menjadi pembahasan di gerak benda atau gerak lurus pada benda di materi kali ini. Itu mungkin teman-teman untuk perkenalan hari ini. Materi kita ke depan kita akan cari bagaimana besaran vektor dan skalar itu, bagaimana jarak dan perpindahan itu, dan bagaimana kelajuan dan kecepatan itu pada benda. Mungkin itu dulu dari Bapak video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi teman-teman yang kurang paham bisa menghubungi Pak Nofri langsung via Japri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.